wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala wa aqamana ala ma'rifatihi burhana wa khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan sahibatul musibah, keluarga besar Bapak Haji Hendra dan keluarga besar almarhumah Ibu Ais Nur Hayati binti Kahfi Iskandar, yang sama-sama kita hormati Nur kita Muharram Ustaz Nur Hasan, para sepuh dan tokoh masyarakat, orang tua kita Bapak Haji Mawar, Bapak Haji Minun, Bapak Haji Dayat, Bapak Haji Wawan, Bapak Rami, para pemerintah atau lingkungan, Bapak RT 01 Bapak Matroji, para bapak dan ibu jamaah takziah atas kepergian almarhumah Ibu Ais Nur Hayati binti Kahfi Iskandar yang malam hari ini kita peringati malam ke-7 atas wafatnya beliau. Mudah-mudahan dari malam pertama sampai malam ini Allah senantiasa mengalirkan dan melimpahkan pahala dan keberkahannya khusus kepada almarhumah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu hadirin wal hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita manusia pasti mempunyai masa depan. Ada masa depan, ada masa sekarang, dan ada masa lalu. Kalau kita berpikir masa depan kita nanti, jawabannya sekarang. Ibarat kata kalau masa sekarang ini kita rajin nabung, maka masa depan kita jadi orang kaya. Benar orang kira-kira? Jadi masa depan yang kita pikirkan itu jawabannya sekarang. Dan masa depan ini ada dua. Ada masa depan majazi, ada masa depan hakiki. Masa depan majazi itu masa depan yang bohongan. Masa depan yang hakiki itu masa depan yang beneran. Kalau di depan kita ada pisang, kita buka kulitnya, kita makan empuk manis, berarti pisang beneran. Kalau di depan kita ada pisang, kita buka kulitnya susah banget, kita gigit keras, berarti pisang. Dan yang seharusnya kita optimalkan, kita fokuskan masa depan yang hakiki, bukan yang majazi. Masa depan yang hakiki ini almarhumah Ibu Ais Nur Hayati sudah lewati. Karena masa depan yang temporer, masa depan yang akan datang yang kita pikirkan itu semuanya bohongan. Satu bukti bohongan, di antara kita ada yang nikah umur 30 tahun, paling lama nempatin rumah 50 tahun. Kalau umur 30 tahun dia nikah, tinggal sama istrinya di satu rumah, berarti rumah itu kita tempatin paling lama 60 tahun. Itu kalau umurnya 90. Tapi zaman sekarang orang susah yang umurnya 90 tahun, jarang di kampung kita. Paling banter 80. Orang tua kita di Panji Mawar udah 80 lebih. 81. Nikah waktu itu umur berapa Pak? 15. Umur 15 nikah. Oh udah 17. Lah bisa jadi nih rumahnya yang dia tempatin udah 50 tahun. Udah 50 tahun, bahkan lebih dari 50 tahun dan 60 tahun dia tempatin. Itu temporer namanya. Rumah yang masa depannya yang kita pikirkan
Masa yang akan datang yang kita pikirkan itu masa depan yang majazi, yang bohongan. Bini kita yang juga kita incer-incer tuh gemol banget, temporer, umur udah tua, udah kurang gemol lagi. Jadi kalau kita memikirkan masa depan ya masa sekarang. Contoh guru kita antara Ustaz Nur Hasan, beliau bisa jadi begini kenapa? Anak dulunya ngaji, lah kita mah dulunya ngangon kambing, ngangon kebo, makanya kagak jauh pikiran kita dari pantar kebo. Lebih beda dengan guru kita, lah dia menyamperin kemana-mana, maka jadi sekarang. Maka masa depan yang akan datang jawabannya sekarang. Dan masa depan yang harus kita fokuskan adalah masa depan yang hakiki. Masa depan yang hakiki itu yang pasti, yang bukan temporer, yang bakalan semua manusia ngerasain. Ada seorang ulama namanya Imam Sabit Al-Bunani, pernah ditanya, wahai Imam Sabit, ini Imam Sabit tiap pagi kedatangan yang namanya setan. Tiap pagi itu kedatangan setan. Nanya, itu setan nanya sama Imam Sabit Al-Bunani, apa kata itu setan? Wahai Imam Sabit Al-Bunani, mada takul, wa mada talbas, wa aina tasbut. Ada 3 pertanyaan. Karena ini ulama besar dan dia pemuka tabi'in, wafatnya tahun 127 Hijriah, umurnya 86 tahun. Gurunya nggak nanggung sahabat Nabi, Imam Anas bin Malik. Imam Sabit Al-Bunani tanya sama syaitan, kata syaitan, mada takul, apa yang kau makan? Ya kalau kita makan gampang jawaban, tapi jawaban kita ketika ditanya sama orang apa yang ente makan bang, ada yang makan bakso, ada mie ayam, ada nasi goreng, jawaban kita. Tapi kata Imam Sabit Al-Bunani, akulul mauta, makanan saya adalah kematian. Minta pulang nih, abang besok mau makan apa? Mau mati. Kesambet gimana bang? Pulang tahlilan 7 hari, tiba-tiba ditanya makannya mati. Karena setiap orang yang pasti makan itu kematian. Kalau bakso, mie ayam, lagi nasi goreng dan sebagainya, sop, soto, belum tentu kita makan. Tapi yang namanya kematian udah pasti kita makan. Cuma makannya macam-macam. Ada yang besok, kira-kira ada yang mau besok makan, ada yang setahun lagi, ada yang sebulan lagi. Itu Imam Sabit Al-Bunani ditanya, apa yang kau makan? Kematian yang dia makan. Jawabannya tidak salah. Lalu pertanyaan syaitan yang kedua, ada talbas, apa yang kau pakai? Albasul kafanan. Kata Imam Sabit Al-Bunani, yang aku pakai kain kafan yang serba putih 3 lapis, yang kemudian kita dibungkus, setelah dibungkus kita disolatin, setelah disolatin kita bawa ke kubur, masuk ke lubang landak, ditutup pakai dinding ari-ari. Kalau zaman sekarang nutupnya pakai papan, cuma papannya jangan dinomorin 1 sampai 9, kan nutup warung. Ini model Pak Minun, nutup warung pakai papan dan dinomorin papannya biar jaga aja. Nah, kalau nutup kuburan jangan dinomorin papannya. Lupa lagi. Itu pakaiannya kain kafan. Lalu pertanyaan yang ketiga, aina taskun, di mana kau tinggal? Nah, tinggal masa depan yang hakiki, rumah yang hakiki yang pasti kita tempatin. Apa kata Imam Sabit Al-Bunani, askunul kubro, aku tempatkan tempat tinggalku yaitu di kuburan. Udah pasti tuh setiap manusia pasti ngelewatin dan memasuki yang namanya alam barzakh, alam kubur. Ini yang harus kita optimalkan, yang harus kita pikirkan.
Kalau tadi kita berpikir di waktu muda, nanti masa depan saya kawin sama siapa ya? Ntar ketika udah kawin tinggal di mana? Itu pikiran kita tuh waktu muda. Ntar dibagi tanah sama bapak belah mana? Itu pikiran kita. Orang Betawi dari ujung sampai ke ujung, dari ujung Pelor sampai ujung itu ada pernah mikirin beli, mikirnya bagi di mana nih bapak belah mana? Tepatnya ke Pasuruan. Di situ ada Syekh Ahmad Zawahiri Umar. Kemarin hari Sabtu saya mampir ke tempat beliau. Beliau sudah wafat tahun 2001. Beliau pesan begini, nanti kalau satu waktu ada orang yang datang ke rumah ngeluh kesusahan, kasih dia amalan. Amalannya apa Syekh? Kalau orang tuanya sudah meninggal dunia, maka amalannya Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kebetulan saya kan orang susah, saya catat berapa kali dibaca Syekh, 10 kali habis sembahyang. Nanti kehidupannya yang tadinya susah Allah berikan jalan keluar karena keberkahan orang tua, karena keberkahan orang tua. Kata dia begitu. Ini keceplosan saya jadi ngomongnya, aturan buat saya sendiri jadi bocorin. Saya nanya lagi, waktu itu orang tua saya, bapak saya masih ada, masih hidup. Saya tanya, kalau orang tua masih hidup bagaimana Syekh? Kalau orang tua masih hidup, ini nggak apa ya, saya terusin ya. Jadi keceplosan ini. Tiap hari Jumat pulang sholat Jumat mampir ke rumah orang tua sudah sholat Jumat, wabil khusus kepada ibu, cuci kakinya dengan air minum dan air minum. Jelek itu kata saya, lepas jelek kita cici, emang juga di situ berkahnya, di situ berkah. Nanti ente kita singkat cerita, ada orang ceger main ke rumah, ya kan orang ceger konveksi ke kolor, tiba-tiba ngaku bahwa saya punya karyawan dulu banyak 50, nah sekarang habis usaha saya. Jadi saya semua kemarin mau ngapain? Ya minta amalan emak masih ada, masih bapak udah gak ada. Sekarang begini, ini saya dapat dari Jawa Timur, jauh-jauh saya dapat, dan ini mudah-mudahan terbukti. Buat ente doang nih bapak, saya bilang kan, terente bohongan. Waktu itu hari Kamis, besok pas nih habis sembahyang Jumat ke rumahnya, ke rumah emak, cuci kaki emak, airnya minum. Ente buktiin 7 kali Jumat. Kalau selain Jumat bagaimana bapak? Ngomong sama saya, jangan mesti hari Jumat, padahal saya gor-goroin. Hari itu setiap hari itu pasti namanya hari ada khasiat, ada fadilahnya. Ini mah khusus buat ente hari Jumat. Dan 7 Jumat dia pulang dilakukan 3 bulan balik lagi. Wah, alhamdulillah, jahitan saya, konveksi saya sampai kagak ketulung, sampai kurang karyawan, udah 100 sekarang. Tuh apa kata saya, padahal saya gor-gora itu hari Jumat. Dari Kiai dari Jawa Timur kagak ngomong hari Jumat, suruh cuci kaki ibu begitu doang. Kemudian diceritakan, sekarang waktu saya hari Jumat habis sholat Jumat cuci kaki ibu, itu ibu saya belenderan air mata. Kata emak saya, toh lu insaf begini dari tumben-tumbenan, toh kena angin berikut, angin puting beliung di mana? Emang apa ibu bisa tetes air matanya? Saya nanya sama dia, kata dia, surat tanah bapak saya jual-jualin. Emang juga itu yang bikin sewot mah, kata gitu. Ya pantas, itu konveksi menurun. Sekarang alhamdulillah
itu berkah dari orang tua. Nah ini anak al